Gue tuh nggak bisa lihat Caca yang kayak ngerasa disakitin hatinya sama orang misalnya. Gue bisa nyamperin orangnya, bisa segala macam hal-hal kecil kayak gitulah. Ngotot bercerai malah berujung penyesalan. 2 tahun sudah Desta Mahendra dan Natasha Rizky bercerai. Walaupun bukan suami istri lagi, Desta dan Caca tetap menjalin hubungan baik. Mereka sering bertemu serta meluangkan waktu untuk berkumpul bersama 3 anaknya. Gimana Megum nih, Miska? Miguel, seru. Kita mau jalan-jalan kemana nih? Yang mantap. Gimana, Bu? Mbak anak kan mantap kan? Awas jangan sampai kita mengenai patung tim Des di belakang. Terus. Pop. Kalau ada kamera belakangnya. Tenang, ada kamera belakang. Ya, gue sih seneng aja. Waktu quality time sama anak-anak selalu gue pakai untuk ngobrol sama mereka. Kita deep talk gitu. Maksudnya Desa sangat berperan besar yang sama lah. Maksudnya kita semua kan co-parenting gitu. Jadi ya kita sama-sama maksudnya nyatuin visi misi untuk didik anak-anak. Jadi ya Masya Allah sih, maksudnya ya semoga Allah jaga gitu. Perlakuan musisi dan host berusia 48 tahun ini kepada mantan istri juga bikin kagum banyak orang. Tanpa diminta pun, Desta memberikan bantuan kepada Caca, termasuk kepada ibunda Caca yang merupakan mantan mertua Desta. Aca merasa perlu ada yang mengimamin Aca juga. Betul. Ada yang perlu maksudnya yang ngarahin Aca, kayak Desa kan ngarahin Aca banget sebenarnya, maksudnya jadi pelindung Aca banget. Betul. Jadi apa dan segala macam yang ngebentengin Aca. Saya pengennya yang terbaik ya balik lagi. Iya. Perlakuan Desta yang tidak banyak berubah, walaupun sudah bukan lagi istrinya, membuat Caca meleleh. Dalam benaknya, ada rasa sesal mengakhiri perkawinannya dengan Desta yang hanya bertahan selama 10 tahun. Boy, makasih banyak. Satu hal sih yang harus kamu tahu, kamu sangat-sangat menjadi kepala keluarga yang sangat berarti banget buat aku, Megumi, Miska, dan Miguel gitu. Demikian juga dengan Desta. Dia baru merasakan betapa berartinya Caca dalam hidupnya setelah permohonan cerai yang dia ajukan dikabulkan hakim pada 19 Juni 2023. Gue tuh nggak bisa lihat Caca yang kayak ngerasa disakitin hatinya sama orang misalnya. Gue bisa nyamperin orangnya, bisa segala macam hal-hal kecil kayak gitulah. Penyesalan datangnya belakangan, juga dirasakan Masayu Anastasia. Setelah 9 tahun menjadi janda, Masayu akhirnya mengungkapkan rasa sesal bercerai dari Lembu Wiworojati, musisi yang memberinya 1 anak. Melontarkan ingin cerai di saat sedang emosi, serta tidak bisa mempertahankan rumah tangga demi anak, menjadi penyebab penyesalan Masayu. Sekarang namanya perceraian itu nggak mungkin cuma salah dari satu pihak. It takes two to tango ya. Iya. Mungkin dari guenya juga ada salah. Apa feeling guilty-nya kenapa? Karena ngelihat Samara? Iya, kita kan co-parenting ya gitu, harus melakukan yang terbaik buat anak gitu, apalagi cuma satu-satunya. Kalau buat aku sendiri ya aku sangat menjaga untuk mental health anak aku gitu. Rasa sesal bercerai juga terlontar dari Gisela Anastasia yang bercerai dari Gading Martin pada 23 Januari 2019. Hubungan yang masih baik dengan Gading pasca bercerai membuat Gisel merasa ada sesuatu yang salah pada dirinya karena tidak dapat mempertahankan rumah tangga yang berjalan 6 tahun dan dikaruniai 1 anak. Saat kamu dulu memutuskan kayak aku harus berpisah nih sama Mas Gading, kamu merasa sebenarnya kalau kamu tarik ulang sekarang itu keputusan yang tepat? Enggak langsung cepet banget jawabnya. Langsung enggak. Sesal karena bercerai juga dialami Indra Bekti Aldila Jelita, serta Randy Kernet dan Lady Nayoan. Langkah berpisah yang diambil rupanya membuat 2 pasangan itu merasa kesepian dan bersalah, sehingga masing-masing melakukan introspeksi dan berujung memutuskan rujuk. Memang sekarang ini didampingin Bunda bekerja tuh lebih semangat gitu, lebih diperhatiin gitu kan ya.
memang kita sedang berbunga-bunga lah ya, menikmati kehidupan kita kali ini untuk yang lebih baik lagi ya Bun. Insya Allah. Mohon doanya. Rezky Aditya tak serius jalani tes DNA anak dari Weni Aryani. Lebih dari 4 tahun, polemik antara Rezky Aditya dan Weni Aryani belum juga menemukan titik terang. Rezky dianggap tidak serius, bahkan mempermainkan pihak Weni, lantaran tak kunjung jua tepati janji untuk melakukan tes DNA. Ya, sejak permohonan kasasi Rezky ditolak Juni 2023 lalu, Weni akhirnya menempuh jalur hukum tindak pidana penelantaran anak ke Polres Jakarta Selatan. Namun langkah Weni sempat terhenti karena iming-iming dari pihak Rezky yang bersedia untuk lakukan tes DNA dari akhir tahun lalu. Tinggal saya bikin laporan, Pak. Ini Bapak kan suruh tes DNA, iya. Ini tanggal segini saya hubungi, dia nggak mau. Terus saya merasanya gimana? Jadwal tes DNA kapan sih? Nanti ya, makasih banyak. Tadinya mau Januari ya, Kan kita yang menawarkan diri, jadi kalaupun belum bisa dilakukan itu semata-mata karena kesibukan. Entah apa yang membuat Rezky berkelit. Mau sampai kapan terus begini? Bak seorang pengecut, Rezky begitu bernyali ciut untuk mengakui Keke sebagai darah dagingnya. Padahal, semua putusan pengadilan menyatakan Rezky terbukti sebagai ayah biologis Keke. Rezky sibuk sekali, karena kemarin film dia dan istrinya sibuk dengan bisnis barunya. Ada pembukaan beberapa store juga di luar Jakarta. Kemudian kita lihat dia warawiri juga umroh, jadi memang belum ada waktu aja. Rezky memang bisa saja bermain dengan drama, tapi tidak dengan karma. Tidakkah ada secuil hati nurani Rezky untuk ingin melihat darah dagingnya sendiri setelah sekian tahun ditinggalkan begitu saja? Mungkin jika Rezky segera mau mengakui, permasalahan pun akan selesai. Keke itu kan pengen mengenal ayah biologisnya lebih dalam. Keke kan berhak dong. Pertama, anak siapapun, anak di muka bumi ini pasti pengen tahu siapa ayah dan ibunya, identitasnya dengan jelas, asal-usulnya gitu kan. Ini saya nyatakan anakmu sampai kamu bisa membuktikan bahwa ternyata ini bukan anakmu. Selalu mangkir terus dari tes DNA, berdalih sibuk kesana kemari dengan berbagai alasan. Namun nyatanya untuk giliran olahraga pedal bersama sang istri, Rezky bisa. Kapanpun Ciki mau, Rezky siap sedia. Iya, lagi belajar-belajar nih. Sebenarnya mainnya baru 2 bulan sih kita si pedal ini, karena kan emang lagi nge-hype banget kan. Jadi kayak yaudah coba yuk. Sekarang sih quality time-nya lebih banyak ke olahraga ya. Ya nggak apa-apa sih, positif ya, alhamdulillah. Gara-gara ke rumah Irfan Hakim, kedok fobia binatang Ayu Ting Ting terkuat. Nyablak, renyah, riang, dan selalu banyak tawa. Orang-orang pasti nggak akan ngira kalau Ayu Ting Ting ternyata super penakut. Ayu Ting Ting ternyata fobia pada sejumlah binatang. Bahkan kucing pun bisa bikin ibunda Bilqis ini pucat. Kedok Ayu yang ternyata fobia hewan ini terkuak gara-gara dia main ke rumah Irfan Hakim belum lama ini. Makanya gue rumah Irfan ada rada-rada sedep-sedep ngeri. Gue takut sama binatang. Udah tutup lagi. Ini namanya ayam apa pelung? Onagadori. Oh, Onagadori. Masya Allah. Ya ada kucing. Ayo takut. Enggak kalau ular. Tahu tamunya takut dengan beberapa binatang, si punya rumah justru sengaja ngerjain. Irfan segera pamer Onagadori atau ayam asal Jepang kesayangannya. Dan Ayu pun kian serserat. Begini tuh
Tuh. Gigit Ade, Masya Allah cakep banget, Neng. Kalau ini bukan gigit, matok istilah ayam, tapi nggak matok. Siapa namanya? Ini siapa Ningsih. Tuh kan berak. Tapi seru gitu. Baru pertama kali kan main ke rumahnya Irfan gitu, dan ternyata banyak banget hewannya dan bisa punya mini zoo jadinya, tapi semua binatang tuh lengkap. Lihat kucing takut, ular bikin ngeri, ayam bikin kicep, kebo bule buat kaki gemetar. Irfan Hakim tak ingin Ayu makin keterusan dan makin menjadi-jadi fobianya. Akhirnya Irfan ajak Ayu ke spot aviari khusus pelepas penat dengan burung-burungnya yang terbang bebas. Irfan paksa Ayu memberi makan burung-burungnya dengan belalang dan jangkrik yang sudah dipersiapkan. Awalnya gemetar, tapi disinilah fobia Ayu mulai memudar. Baru nih gue nih. Gila. Iya. Cepet banget, Neng. Lapar ya? Situ. Kemarin dikasih kura-kura sama Irfan pulangnya buat Ayah. Ayah sih seneng hewan. Ruben Onsu manasik haji. Perjalanan spiritual artis Ruben Onsu memang sungguh luar biasa. Mulai mantap menjadi mu'alaf, hingga dirinya mendapatkan kesempatan untuk menjadi tamu Allah dengan berangkat haji di tahun ini. Hal tersebut terlihat ketika dirinya menjalani manasik haji untuk persiapan beribadah di kota suci Mekah. Semoga menjadi haji yang mabrur ya. Orang yang tidak pernah sama sekali terfikir secepat ini Allah undang saya untuk ke tanah suci. Bahkan segala prosedur yang harusnya saya lewati dari pertama, tiba-tiba Allah malah suruh saya haji duluan. Cynthia Mariska paling nyentrik di CFD. Siapa tidak kenal dengan Cynthia Mariska? Gayanya yang cenderung tomboy memang sudah dikenal luas. Kini perempuan cantik itu muncul dengan potongan rambut cornrow ala-ala penyanyi hip hop. Dengan cueknya, ia pun berjoget menghibur penonton. Ada yang paling menarik mungkin ya. Ada hairdo aku ya, ini di cornrow. Buatnya sejam doang. Alhamdulillah kalau orang-orang ngerasa kayak gitu, terima kasih pujiannya, dan ya aku coba jadi diri aku sendiri aja. Anak terkunci Vicky Prasetyo panggil tim damkar. Hari apes nggak ada dalam kalender. Ya, hal itu dialami oleh anak Vicky Prasetyo ketika beberapa waktu yang lalu putranya terkunci di dalam kamar. Tanpa bak-bi-bu, Vicky segera memanggil tim damkar Kota Bekasi untuk membantu. Udah ini lagi mau dibuka. Wah, alhamdulillah. Bang Ben. Kaget, Bang Ben kaget. Mantap. Damkar Kota Bekasi, terima kasih.